Aminkan dulu doanya. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa amalan maqbulan wa rizqan halalan thayyiban mubarakan fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat Islam dan iman, nikmat taufik dan hidayah, nikmat sehat wal afiat, nikmat dijadikan kita umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmat diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil. Sehingga pada malam yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama, khususnya para habaib, para dzurriyyah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga para alim ulama dalam rangkaian acara peringatan, yaitu peristiwa Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu diadakan di lapangan PAUD. PAUD teh nama siapa? Oh, nama sekolah. Kirain panitianya PAUD. Di lapangan PAUD RT 03 RW 05 Lui Gajah. Insyaallah semua panitia mendapatkan berkah dari Allah. Semua jamaah mendapatkan berkah dari Allah. Yang hadir sehat afiat, terjauhkan dari bala musibah, dari penyakit virus corona. Amin ya rabbal. Kayak panik ini dengar corona. Bu, takut dengan corona? Takut gak? Takut gak? Yakin? Kenapa gak takut? Karena takutnya hanya kepada Allah. Saya mau tanya, penyakit makhluk Allah betul atau tidak? Sehat makhluk Allah betul atau tidak? Betul atau tidak? Apakah kita boleh takut dengan makhluk Allah? Boleh takut dengan makhluk Allah? Karena yang kita harus takuti hanya kepada Allah. Takut hanya kepada Allah. Takut dengan pamajikan boleh nggak? Kok jawab boleh ibu-ibu? Masya Allah, tabarakallah. Malam ini kita peringati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad. Pelajaran yang sangat banyak, dikatakan hunaka ta'liman wa hunaka ta'alim. Di dalamnya banyak pelajaran, di dalamnya banyak nasihat, di dalamnya banyak ilmu-ilmu yang dituangkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad. Dan di antara pelajaran yang paling utama daripada Isra Mi'raj Nabi Muhammad, boleh kita garis bawahi, boleh kita catat, boleh kita ingat, pelajaran utama dari Isra Mi'raj adalah mengajarkan kita mantapkan akidah. Mantapkan akidah dan iman. Kenapa? Karena orang ketika imannya mantap, akidahnya mantap, dia nggak akan gampang digoyangkan, nggak akan gampang dipengaruhi, baik daripada penyakit, baik daripada aliran-aliran yang tidak jelas. Kenapa? Karena akidahnya mantap dan imannya kuat. Bu, Isra Mi'raj kata Allah dalam Al-Quran, di antara hikmahnya adalah wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan linnas. Di dalam surat Isra ayat 60 Allah menyatakan, tidaklah kami jadikan ru'ya yang kami tampakkan tatkala Isra ataupun Mi'raj kecuali kata Allah sebagai cobaan
kepada manusia mana yang kuat imannya dan mana yang lemah imannya. Tatkala Nabi ceritakan Isra dan Mi'raj, yang kuat iman percaya bertambah imannya, yang lemah imannya banyak yang murtad. Na'udzubillahi min. Makanya Allah jauh-jauh hari dari dulu sebelum adanya Nabi Muhammad dengan kalam ilahinya, sebelum peristiwa Isra-nya, Allah menyatakan bahwasanya Isra itu bukan perjalanan Nabi, Isra itu bukan kerjaan Nabi, Isra itu bukan perbuatan Nabi, tapi Allah menyatakan subhanalladzi asra, maha suci Allah yang menjalankan. Nabi terima beres. Kenapa? Karena Allah menjalankan, karena Allah yang mau, bukan Nabi kita Muhammad. Saya mau tanya Bu, Pak, Bu, kira-kira Allah kuat atau tidak? Jawab yang kompak, Allah kuat atau tidak? Allah perkasa atau tidak? Allah mampu atau tidak? Yakin, percaya, beriman, takbir. Jadi Isra Mi'raj bukan pekerjaan Nabi hakikatnya, bukan kemauan Nabi, tetapi pekerjaan Allah, kemauan Allah. Oleh sebab itu maka kita terima dengan iman, baru kita masuk kepada akal. Kalau yang datang dari Allah dan Rasul, Pak, jangan kita langsung fikir dengan akal, jangan. Kenapa? Sangat bahaya. Yang datang dari Allah, yang datang dari Rasulullah, harus pertama kita sikapi, terima dengan iman, baru akal boleh bertanya, baru ilmu bisa menjawab. Tapi yang pertama terima dengan Makanya menariknya Bu, Pak, pertama yang tahu Isra ini adalah bukan Abu Bakar As-Siddiq, bukan sahabat Nabi, tetapi pertama yang tahu Isra itu adalah Abu Jahal. Nabi SAW tatkala pagi keesokan harinya setelah peristiwa Isra Mi'raj, Nabi keluar rumahnya menyampaikan wahyu dari Allah, perintah dari Allah, amanat dari Allah. Siapapun yang Nabi temui di jalan wajib Nabi ceritakan, walaupun bukan orang Islam. Tapi Pak, Bu, waktu Nabi keluar rumah, pertama kali yang ketemu Abu Jahal. Makanya kata ulama, setelah kejadian Isra Mi'raj ada dua kelompok, Bu, setelah Isra Mi'raj ada dua golongan. Pertama golongan Abu Jahal. Pertama itu bukan kedua. Pertama golongan Abu Jahal. Kedua golongan Abu Bakar. Keduanya golongan Abu Bakar. Golongan Abu Janda nggak ada. Yang adanya Abu Jahal dan Abu Janda ada nggak? Ada nggak? Nggak ada. Abu Janda, Abu bapak, janda berarti bapaknya si Janda. Waktu Nabi keluar, Pak, subhanallah, ketemu pertama Abu Jahal. Maka karena perintah Allah, wahyu dari Allah, Nabi sampaikan, wahai Abu Jahal, sesungguhnya semalam saya diperjalankan oleh Allah dari Mekah ke Palestina, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian pulang lagi ke Mekah. Kemudian Nabi mengatakan hanya dalam sebagian malam. Berangkat dari Mekah ke Palestina, pulang lagi dari Palestina ke Mekah hanya sebagian malam. Padahal orang Arab biasanya kalau berangkat dari Mekah ke Palestina itu paling cepat 15 hari. Berangkat 15 hari, pulang 15 hari, pulang pergi 1 bulan. Itu paling cepat, Pak. Kalau nyantai, kalau seandainya telat lambat, biasanya 1 bulan berangkat, 1 bulan pulang, 2 bulan pulang pergi. Itu ibarat kata ulama kalau naik kuda, kudanya itu kuda balap, kudanya itu kuda memang kuda yang disiapkan untuk perang, 1 bulan pulang pergi sanggup. Tapi kalau naiknya onta minimal 2 bulan pulang pergi. Sedangkan Rasul SAW bercerita kepada Abu Jahal, aku Isra dari
Kata Abu Jahal, ini orang gila, gak masuk akal. Karena dia mikirnya langsung dari akal. Karena dia mikirnya dari akal, dia gak terima, Bu. Karena mikir dari akal. Seharusnya diterima dulu dengan iman, baru dipertanyakan dengan akal. Gak terima dia, ini orang pembohong, pendusta. Subhanallah, langsung Abu Jahal keluar, cari orang, menghasut orang, mengajak orang untuk mendustakan Nabi, untuk meledek Nabi. Ketemu Abu Bakar. Ketemu siapa? Ketemu siapa? Abu Bakar itu siapa nama aslinya? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu, Pak? Bu, nama Abu Bakar aslinya siapa? Hah? Ayo, ada yang tahu nggak nama Abu Bakar aslinya siapa? Nama Abu Bakar itu bukan nama asli, nama panggilan. Kayak Habib, namanya Habib Alwi, itu nama asli. Nama aslinya Habib Alwi. Nama panggilannya siapa? Abu Bakar. Nama aslinya Habib Alwi, nama kerennya Amar. Nama panjangnya Amar kan. Saudaranya Amir kan. Sepupunya Salman kan. Masuk dalam sero. Abu Bakar bukan nama asli, Pak, Bu. Abu Bakar nama panggilan, nama kunyah, diawali dengan Abu Bakar. Setiap nama yang diawali dengan Abu atau Ummu atau Ibnu atau Bintu, itu dalam bahasa Arab namanya kunyah. Abu Bakar, Abu Habsin, Abu Hurairah, itu bukan nama asli, hanya kunyah, nama panggilan. Siapa nama aslinya? Ada yang tahu nggak? Mau dikasih tahu? Mau dikasih tahu? Nama aslinya Abdullah bin Utsman. Nama asli Sayyidina Abu Bakar Abdullah bin Utsman. Langsung ibu-ibu mengaku, oh, itu nama aslinya. Selama ini taunya cuma Abu Bakar. Nama aslinya Abdullah bin Utsman. Ketemu Abu Jahal dengan Abu Bakar. Bilang Abu Jahal, wahai Abu Bakar, atusaddiqu kidba Muhammad? Apakah engkau percaya dengan kedustaan Muhammad, kebohongan Muhammad? Dia mengatakan berangkat dari Mekah ke Palestina, pulang lagi ke Mekah hanya sepertiga malam, sedangkan kita tahu perjalanan pulang pergi minimal 1 bulan. Abu Bakar bilang apa? Awaqad qala ma qal. Apakah betul yang bilang begitu adalah Muhammad Rasulullah? Kata Abu Jahal, betul, yang bilang adalah Rasulullah. Maka apa kata beliau? Inni la usaddiqu fima ab'adu min dalik. Apa kata beliau? Kalau memang betul itu dari lisannya Nabi Muhammad, jangankan Isra ke Palestina, jangankan pulang pergi sepertiga malam, kalau Rasulullah yang bilang yang lebih hebat daripada itu, aku tetap percaya, kata beliau. Subhanallah. Abu Jahal tahu dari Rasulullah, nggak percaya, Bu. Abu Jahal tahu dari Rasulullah, tapi beliau nggak percaya. Abu Bakar tahu dari siapa? Tahu dari siapa? Abu Jahal, tapi dia percaya. Kenapa bisa begitu? Itulah hebatnya hidayah dari Allah. Kalau orang udah dapat hidayah dari Allah, walaupun yang nyampaikannya orang bejat, langsung diterima nasihatnya. Kenapa? Mendapatkan hidayah dari Allah. Kalaupun dia datang, nasihatnya itu Habib, nasihatnya itu Buya, nasihatnya itu ulama, bahkan sekalipun wali Allah, kalau seorang pendengarnya nggak mendapatkan hidayah dari Allah, nggak bisa diterima. Kenapa? Yang mahal adalah hidayah. Mudah-mudahan semua kita mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Saya mau tanya, Abu Jahal itu jahat atau tidak? Baik. Ada yang bilang baik. Saya mau tanya, Abu Jahal jahat atau tidak? Jawab, nggak apa-apa, orangnya udah nggak ada juga di sini. Abu Jahal jahat atau tidak? Jahat atau tidak? Tapi nasihatnya, omongannya oleh Abu Bakar diambil atau tidak?
Dipercaya atau tidak? Ini artinya Bu, kalau omongan baik dari siapapun yang ngomong kita ambil Bu, Pak. Kenapa? Yang dilihat itu omongannya, bukan orang yang ngomong. Gak usah kita lihat. Khudh maqal wala takhudh man qal, unzur maqal wala tandur man qal. Lihatlah ucapannya, jangan lihat siapa yang bilang. Maaf, mohon maaf. Walaupun seandainya preman ceramah, wajib kita dengar Bu. Malam ini alhamdulillah tabligh akbar Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penceramah pertama Al Habib Husain Al Jufri dari Cianjur. Penceramah kedua Al Ustaz Anton dari Medan, mantan mualaf preman Medan. Misalnya preman ceramah, nasihat bagus, wajib kita ambil. Kenapa? Yang didengarkan adalah omongannya, bukan orang yang ngomong. Makanya itu sangat penting, harus kita mengambil nasihat dari siapapun, karena itu adalah daripada ajaran Nabi kita Muhammad. Tapi hebatnya Abu Bakar ini Bu, beliau langsung percaya, padahal Abu Jahal yang bilang. Makanya beliau dijulukin As-Siddiq, adalah orang yang pertama percaya akan Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad. Bahkan Nabi pernah bilang Pak Bu, Nabi pernah mengatakan, ma da'autu ahadan ilal Islam illa kanat lahu kibwatun ghaira Abi Bakar. Nabi menyatakan, tidaklah aku mengajak orang masuk Islam kecuali mereka ada keraguan. Setiap Nabi ngajak orang masuk Islam ragu-ragu, nanya-nanya dulu, pertimbangkan dulu, mikir-mikir dulu. Tapi kata Nabi, kecuali Abu Bakar, ketika aku ajak Islam langsung diterima, langsung syahadat tanpa ragu-ragu dan tanpa memikir. Semua sahabat Nabi, semua orang masuk Islam ketika diajak pasti ragu. Tetapi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, beliau menyatakan tidak sedikit pun ada keraguan, bahkan langsung masuk Islam. Dan hebatnya beliau ini Abu Bakar As-Siddiq, jangan kita nggak tahu sejarahnya Pak Bu. Kenapa? Umat Islam akan senantiasa mendapatkan kebaikan dari Allah, hidayah dari Allah, selama mereka paham sejarah sahabat Nabi. Tapi manakala mereka nggak paham lagi sejarah sahabat Nabi, lupa dengan sejarah sahabat Nabi, mereka nggak akan mendapatkan kebaikan dari Allah. Ini Abu Bakar Pak, ketika dia masuk Islam, hebatnya beliau langsung mengajak orang lain masuk Islam. Maka kita lihat sejarah 10 sahabat yang dijamin masuk surga, itu kebanyakan yang mengajaknya Islam bukan Nabi, bukan Rasul, malah yang mengajaknya Islam adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu. Pak Bu, 10 sahabat dijamin masuk surga, siapa namanya? Tahu atau enggak? Tahu atau enggak? 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Pertama siapa? Kedua, jawab satu yang kompak. Pertama Abu Bakar. Kedua Umar. Ketiga Utsman. Keempat, kelima mulai lupa. Betul. Kelima siapa? Lupa atau nggak tahu memang? Tahu nggak? Tahu nggak? Kita harus tahu umat Islam, sejarah sahabat itu termasuk kajian yang paling penting. Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani radhiyallahu an, beliau membuat satu kitab Al-Isabah fi Tarikhis Sahabah. Beliau membuat suatu kitab menceritakan 100.000 lebih sahabat Nabi. Semuanya beliau hafal, namanya, lahirnya, masuk Islamnya kapan, wafatnya kapan, di mana makamnya. 100.000 lebih sahabat Nabi dicatat oleh beliau dalam satu buku yang mana beliau kumpulkan selama 40 tahun lamanya. Subhanallah, kecintaan beliau, kepedulian beliau dengan sejarah sahabat Nabi, sehingga beliau kumpulkan 100.000 lebih dalam kitab beliau Al-Isabah. Beliau susun selama 40 tahun lamanya. Maka kita umat Islam harus tahu sahabat Nabi. Kenapa? Kalau kita nggak paham sejarah Nabi, nggak tahu sejarah Nabi, akan gampang ditipu, gampang didoktrin,
gampang kita dihasut. Sekarang banyak pemahaman yang melaknat sahabat Nabi, yang benci sahabat Nabi. Bahkan mereka mengatakan dalam syahadatnya, Bu, Pak, Bu, suara Habib jelas gak? Jelas gak? Mukanya gak jelas? Jelas juga? Jelas ya? Ada pemahaman dalam syahadatnya bilang begini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa asyhadu anna Abu Bakar wa Umar wa Aisyata kulluhum finnar. Masya Allah, tabarakallah. Masuk Islam syahadatnya, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Itu kalau kita, kalau dia ditambah, dan aku bersaksi sesungguhnya Abu Bakar dan Umar dan Aisyah ketiga-tiganya di neraka Allah. Masya Allah. Di Iran sana sangat banyak pemahamannya yang mengatakan Abu Bakar neraka, Abu Bakar laknatullah alaih, Umar laknatullah alaih, Aisyah laknatullah alaiha. Bahkan disebarluaskan di Indonesia sangat banyak pemahaman yang melaknat sahabat Nabi Muhammad. Maka kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah gak paham sejarah sahabat Nabi, bisa kita tertipu. Kenapa? Karena mereka mendatangkan dalil, mereka bacakan hadisnya, mereka bacakan ayatnya, yang mana hadis dan ayatnya udah dipalsukan, udah diganti kalimat-kalimatnya, Al-Qur'annya saja beda. Tetapi kalau kita nggak paham, kita nggak mengerti, bahaya, bisa terbawa laknat sahabat Nabi, mengkafirkan sahabat Nabi, menghina sahabat Nabi. Na'udzubillahi min dzalik. Ini pemahaman yang jauh daripada Ahlussunnah wal. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal. Itu Abu Bakar, Bu. Ini cerita sahabat Nabi. Saya malam ini mau cerita sahabat Nabi Sayyidina Abu Bakar. Kenapa? Karena beliaulah yang pertama kali mempercayai Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad. Tapi saya mau tanya dulu, kira-kira mau nggak cerita sahabat Nabi ini? Mau nggak cerita sahabat Nabi? Kurang kompak. Mau nggak cerita sahabat Nabi? Siap dengarkan? Siap menyimak? Betul? Allahumma salli wa sallim wa barik. Sayyidina Abu Bakar ketika beliau masuk Islam, maka Abdurrahman bin Auf masuk Islam di tangan beliau, Utsman bin Affan masuk Islam di tangan beliau, Utsman bin Mas'ud sepupu Nabi masuk Islam, saudara Nabi masuk Islam di tangan beliau. Bahkan Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam di tangan beliau. Talha bin Ubaidillah pun masuk Islam di tangan beliau. Hampir semua 10 sahabat Nabi dijamin surga masuk Islamnya gara-gara Abu Bakar As-Siddiq. Artinya apa? Ketika dia menjadi orang baik, maka dia nggak cukup hanya menjadi orang baik, tapi mengajak orang menjadi orang baik. Bu, baca Quran bagus nggak? Kehadir majelis taklim bagus gak? Hadir pengajian bagus gak? Sholawatan bagus gak? Tapi kalau nggak ngajak orang itu belum sempurna. Kalau kita baru soleh sendiri, baik sendiri, itu cuma soleh, tapi nggak hebat. Yang hebat adalah kita baik dan mengajak orang lain menjadi orang baik. Itu yang hebat. Abu Bakar As-Siddiq masuk Islam, ngajak orang lain. Bahkan yang hebatnya beliau minta izin kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, izinkan aku berdakwah terang-terangan di depan Ka'bah. Orang-orang yang enggak mau masuk Islam aku akan ajak masuk Islam. Pertama kali pendakwah, pertama kali penceramah, pertama kali orang mengajak kepada Allah setelah Rasulullah adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu. Bu, ceramah depan Ka'bah, ngomong, wahai manusia, semuanya kalian masuklah ke dalam Islam, taatilah Rasulullah, dia datang dari Allah, maka kalian akan bisa masuk surga. Barang siapa nggak taat kepada Rasulullah, kalian bisa masuk neraka.
Apa akibatnya, Bu? Apakah orang terima? Apakah dikasih makan ceramah? Dikasih amplop? Enggak. Digebukin sekampung. Digebukin digebukin. Utbah langsung datang ngebukin Abu Bakar. Datang lagi yang lain-lain digebukin, dipukulin sampai beliau pingsan berdarah-darah. Bahkan semua orang yang di sekitarnya mengatakan, hada mayitun wallah, ini udah mati Abu Bakar, gak ada lagi nyawanya. Kenapa? Saking banyak darahnya. Ceramah beliau, dakwah, digebukin, dipukul, dihajar. Sekampung yang gak senang kepada beliau karena beliau mengajak kebaikan. Dibawa dia, digotong sampai pulang di rumahnya pingsan beberapa jam. Kemudian setelah beliau sadar, maka ibunya membawakan satu gelas air karena anak ini sangat dicintai oleh beliau. Walaupun ibunya belum masuk Islam, tapi ibunya sangat sayang kepada anaknya Abu Bakar. Seorang yang lembut, seorang yang dermawan, orang yang penyayang, suka ngasih makan, suka sedekah, suka buka rumah buat tamu-tamu. Maka ibunya membawakan segelas air, wahai anakku, minumlah air ini. Engkau baru bangun daripada pingsan. Apa jawab anaknya, Bu? Pak Abu Bakar mengatakan, ma fa'ala Rasulullah. Bagaimana keadaan Rasulullah? Bagaimana keadaan Rasulullah? La adzuqu dzawaqan. Aku enggak akan minum satu gelas air, jangankan satu gelas, setetes pun kata beliau enggak akan masuk ke tenggorokanku sebelum aku melihat wajah Rasulullah. Masya Allah, inilah cinta yang sangat dahsyat, cinta yang sangat hebat, cinta yang luar biasa, Bu, Pak. Itu Abu Bakar pernah dia bilang, saking cinta dengan Nabi, aku kalau melihat Nabi minum, maka aku akan merasakan kenyang yang sama dengan Nabi. Bu, ibu cinta nggak sama suami? Cinta nggak? Kalau suami sama ibu cinta nggak? Tanda tanya. Orang cinta, Bu, yang dahsyat luar biasa. Suami ibu makan ayam bakar 2 piring, Bu, ibu yang kenyang. Padahal ibu nggak ikut cuma lihat aja suami yang makan, ibu yang ada nggak yang begitu? Nggak ada. Abu Bakar ini kalau lihat Nabi makan, Nabi yang makan, dia yang kenyang. Nabi yang minum, dia yang lega. Makanya sebagian ulama yang ahli zauq, orang-orang yang arif billah, beliau mengatakan, kenapa sih Abu Bakar langsung percaya kepada Isra Mi'raj Nabi? Karena beliau mengatakan, karena hakikatnya beliau ikut bersama Nabi Isra Mi'raj. Itu orang yang ahli zauq mengatakan. Kenapa? Semua keadaan Nabi itu diikuti Abu Bakar semuanya. Fil hadar was safar, baik itu perjalanan, berangkat dan lain sebagainya, semuanya diikuti Abu Bakar. Sehingga, Bu, ketika beliau bangun dari pingsannya, cinta yang dahsyat, cinta yang luar biasa. Ibunya bilang, kenapa nggak mau minum? Dia bilang, aku nggak bisa minum kalau nggak lihat wajah Rasulullah. Maka apa kata ibunya? Masya Allah Muhammad, apa urusan ente dengan Muhammad? Ngapain harus lihat muka dia baru minum? Ini aku ibumu ini, aku orang tuamu ini, cukup kepada mukaku. Engkau lihat, engkau harus minum. Nggak akan bisa aku minum, kata beliau. Karena ini Abu Bakar udah lemah. Akhirnya beliau digotong oleh ibunya dan Ummu Jamil. Dibawalah, Bu. Setelah itu dibawa Abu Bakar menghadap Rasulullah. Beliau sangat lemah. Beliau sangat kelihatan kecapean, letih setelah dipukulin orang. Maka setelah melihat muka Rasulullah, beliau mengatakan, kullu musibatin ba'daka jalal. Setelah musibah-musibah ini, kesusahan-kesusahan ini, darah yang keluar ini, tatkala aku melihat mukamu wahai Rasulullah, semuanya hilang rasa sakitnya. Luar biasa. Allahumma salli wa sallim wa barik. Allahumma salli wa sallim wa barik. Dengan melihat muka Rasulullah, hilang rasa sakit, hilang rasa khawatir, hilang rasa yang mana beliau daripada dipukulin, dilempar, digebukin sekampung, hilang semuanya. Kenapa? Hanya dengan memandang wajah Nabi besar Muhammad. Itu beliau senang luar biasa. Rasul mendengar itu senang luar biasa, girang Nabi Muhammad, sehingga Nabi tersenyum. Abu Bakar lihat Nabi lagi senang, Nabi lagi girang, dimanfaatin momennya, Bu.
Kalau suami lagi senang Bu, itu harus ibu manfaatin momennya Bu. Kenapa? Sangat jarang Bu. Kalau dia lagi senang, girang, mukanya itu berseri-seri, langsung ibu bilang, Pak minta uang 3 juta. Insya Allah Bu, insya Allah nggak dikasih. Beliau lihat Rasul lagi senang ini momennya ini, maka beliau bilang, ya Rasulullah, hadhihi ummi barratun biwaladiha. Ini ibuku wahai Rasulullah, berbakti kepada anaknya. Bukan anak berbakti kepada ibunya, ibuku berbakti kepada aku, anaknya sangat baik kepadaku wahai Rasulullah. Ud'ullaha laha, tolong doakan dia wahai Rasulullah. Karena Rasul lagi senang, beliau minta doakan ibuku wahai Rasulullah. Langsung didoakan Nabi, dan ketika didoakan Nabi, tidaklah Nabi setelah mengangkat tangannya, melepaskannya, langsung doanya diijabah oleh Allah. Ibunya bilang, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Langsung masuk Islam berkat doanya Nabi kita Muhammad. Ayahnya Bu, ayahnya Masya Allah, tua renta, 80 tahun lebih, hampir 90 tahun, buta matanya, tapi gak suka dengan Nabi Muhammad, benci dengan Nabi Muhammad. Sampai akhir hayatnya, waktu Nabi Fathul Makkah, Masya Allah, karena kemuliaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ini ayah yang umur hampir 90 tahun, yang buta matanya Bu. Jadi Abu Bakar ini kalau kita lihat ceritanya, beliau itu luar biasa susahnya. Kenapa? Karena ayahnya sendiri memusuhi daripada dakwahnya beliau. Ini Bu, beban yang paling berat dari beliau itu, kalau kita nggak mendapat dukungan dari orang tua. Kita senang ceramah, senang dakwah, orang tua bilang, ngapain ente belajar agama, mau makan apa? Orang belajar agama nggak akan sukses. Orang pesantren mah nggak akan jadi insinyur, nggak akan jadi orang terkenal. Orang pesantren mah nggak akan bisa jadi wali kota, bupati. Iya, kita bilang orang pesantren nggak jadi bupati, wali kota. Tapi jangan salah, orang tamat pesantren bisa nyeramahin wali kota dan bupati. Betul Bu? Betul nggak? Orang pesantren nggak jadi bupati, iya, nggak jadi wali kota, iya, nggak jadi gubernur, iya. Tapi hebatnya orang tamatan pesantren bisa nyeramahin bupati, wali kota, bahkan gubernur. Coba bupati bisa nggak nyeramahin santri di pesantren? Bisa nggak? Nggak akan bisa. Paling ceramahnya dengan apa? Bil fulus. Ceramahnya dengan apa? Bil fulus, kullu syai'in mulus. Ada fulus semuanya mulus. Ya enggak? Ya enggak? Kalau enggak ada fulus, bisa-bisa mampus. Ini Abu Bakar enggak dapat dukungan dari bapaknya, Pak. Enggak dapat dukungan. Bahkan ketika beliau membeli hamba sahaya, budak-budak dimerdekakan, bapaknya bilang, wahai anakku, aku lihat engkau ini sekarang menjadi orang bodoh. Kenapa? Ngapain beli budak hamba sahaya yang lemah-lemah, kemudian engkau merdekakan?